Halo teman-teman, ketemu lagi di Bongkar Bro, balik lagi sama saya Dani Kribo. Dan hari ini, thank you. Lagi ada penonton nih ceritanya. Dan hari ini kita punya sebuah TWS yang mengingatkan saya pada masa lalu. Dengan harga 359.000. Rekomen? Enggak. Hari ini kita punya Airboom Nitro Q yang mengingatkan saya nih dari boxnya itu yang versi Nitro X nya. Dan jujur itu sih saya kurang suka ya waktu itu. Tapi itu katanya sih masih tuning lama dan ada versi barunya atau tuning barunya. Saya nggak pernah nyobain sih tuning barunya ya. Tapi langsung aja deh, untuk Nitro Q nya bakal worth it atau enggak? Kita lihat aja. Oke, kita mulai dari harganya. Untuk Viata Airboom Nitro Q ini harganya 1.089.000. Kayaknya kemahalan deh. Ya, dicoret sih harganya jadi 387.000. Dan sempet sih saya cek juga di official store-nya Viata sendiri ya. Itu harganya tiba-tiba nggak ada yang harga potongnya, terus besoknya ada lagi. Jadi saya nggak tahu sebenarnya harganya berapa. Nanti deh di kesimpulan kita lihat dia worth it-nya kira-kira berapa ya. Nah, di dalam boxnya sendiri, dengan harga segitu kalian yang pasti dapat case-nya, sepasang earbuds-nya, dan kabel untuk nge-charge-nya dari USB A ke tipe C, walaupun agak pendek nih ya kabelnya. Dan dua pasang extra ear tips yang berbeda ukurannya. Untuk manualnya sendiri, dia sudah dua bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Dan yang pasti juga udah dapat garansinya. Nah, ini dia barangnya, Viata Airboom Nitro Q. Kalau kita lihat sekilas sih langsung kelihatan ya dia TWS gaming. Tapi kalau build quality sih udah kerasa kokoh ya, walaupun dia berbahan plastik, tapi udah kerasa enak di tangan, nggak kerasa ada yang tipis. Walaupun si tutup case-nya walaupun ketutup tuh ya masih oke, tapi ketika kebuka dia masih ada goyang-goyangnya. Cuman kebukanya udah cukup lebar sih, jadi bisa dibilang ketika mengambil atau memasukkan earbuds-nya itu cukup gampang. Nah, kalau kita shake, masih ada sih bunyi tapi dikit, cuman lampu indikatornya nggak nyala kok. Jadi menandakan kalau si earbuds-nya tidak terlepas dari magnet konektornya. Kalau kita lihat di belakang, ini ada port tipe C-nya untuk ngecharge. Di bawah ada logonya ya Nitro Airboom Q gitulah, pokoknya desain by Viata. Nah, kalau di bagian depannya nih, kalau kita lihat dari atas sih dia kelihatan kayak biasa aja, tapi kalau lihat dari depan kayak kepala ular gitu nggak sih? Jadi ini tuh kayak matanya, dan ini tuh di tengah tuh kayak bagian dahinya gitu kan. Dan ini tuh ada logo Viata. Dan tiga ini tuh transparan, jadi ketika kalian nyala lampunya itu bakal dia kelihatan gitu warna dari LED di dalamnya. Tapi kalau kata Bro Alit mirip buaya sih. Iya, mirip Bro Dani. Buaya darat. Nah, untuk Viata sendiri memang ya untuk desain kayaknya cukup penting ya buat mereka. Apalagi mereka ini kan kayak TWS gaming gitu. Jadi ketika dibuka langsung kelihatan LED-nya. Jadi bisa kelihatan langsung di sekitar earbuds-nya itu ada lampu yang bergonta-ganti warna. Tambahan aja sih, buat desainnya Viata emang nggak pernah gagal cuy, mantap. Setuju. Nah, kalau untuk earbuds-nya sendiri langsung kelihatan ya, ini tuh kayak angka 9. Dan kita bisa lihat nih, ada kayak ekornya sedikit. Memang ya untuk mikrofonnya itu ada di bagian bawah. Kalau di bagian touch sensornya itu ada logo Viata, dan juga agak ke bawah sedikit ada lampu indikatornya. Oh ya, sedikit info aja untuk lampu indikator, walaupun kalian sudah play musik, dia masih akan tetap kelap-kelip. Nah, kalau di bagian dalam ada indikator L atau R-nya di bagian dalam ekornya, dan ada magnet konektor di bagian atas. Untuk nozzle-nya sendiri bisa dibilang sih cukup ke dalam ya untuk masuk ke dalam telinga. Kalau berat totalnya itu di 45 gram. Kalau per earbuds-nya itu 3,8 gram. Jadi masih cukup ringan ketika dipakai. Dan juga untuk ear tips-nya saya sih nggak ngerasa ada yang aneh ya. Jadi cukup nyaman. Saya pakai berjam-jam pun saya nggak ngerasa pegel. Dan karena ringan tadi jadi enak sih di telinga tuh nggak terlalu yang berat atau bikin kagok kayak gitu. Mau saya geleng-geleng juga atau mau saya headbang dia nggak gampang copot. Masih stay di telinga. Misalkan kalian yang olahraga, dia sih udah IPX5 splash proof. Jadi kalau keringat atau hujan ringan, sepertinya sih dia udah nggak akan apa-apa. Nah, misalkan dipakai jogging sih saya bilang sih masih oke-oke aja ya. Dia masih bisa nggak akan copot asal kalian pakai tips yang sesuai dengan ukuran telinga kalian. Tapi tetap kalau untuk olahraga yang ekstrim sih saya kurang merekomendasikan. Dan juga untuk kaum rebahan nih, masih oke kok saya pakai, cobain sambil baring gitu, dia kerasa nyaman. Dan juga ketika si touch sensornya kena ke bantal gitu, misalkan dia nggak aktif ya, memang sih dikatakan ada skin recognition-nya, jadi hanya kulit aja baru dia aktif. Dan udah lengkap, selain play pause, next track, previous track, menerima atau mengakhiri panggilan, atau menolak juga, atau voice assistant, dan juga mengatur volume. Dan juga yang pasti karena dia gaming mode, udah bisa mengaktifkan atau menonaktifkan gaming mode-nya.
Dan selama saya pakai juga, saya nggak pernah ada masalah dengan sistem kontrolnya. Udah nyaman dan udah enak untuk responsif dan juga sensitifnya. Saya mau tap 2 kali, dia 2 kali. Saya tap 1 kali, dia 1 kali. Saya hold untuk naikin atau turunin volume, dia bekerja dengan baik. Oke, sekarang kita ke koneksinya. Menggunakan Bluetooth 5.0 dengan kodek SBC dan AAC. Ya, masih standar sih untuk TWS Gaming pada saat ini. Nah, untuk jaraknya sendiri, saya cobain HP saya taruh kamar, saya keluar, tutup pintu, kalang tembak beton gitu, dia mulai hilang-hilang. Saya jalan 2-3 langkah lagi, terus dia langsung disconnect. Buat pairing, nggak usah ngeluarin si earbudsnya dari dalam case-nya. Kalian tinggal buka, dia akan auto on dan kalian bisa langsung searching di device kalian lalu pairing. Dan ketika kalian masukin, terus tutup si case-nya, dia akan auto off. Oh ya, ada pengalaman sih kalau saya ketika saya buka, langsung saya ambil nih si earbudsnya tanpa saya tunggu dia nyala sendiri. Itu dia nggak mau nyala, akhirnya harus saya nyalain secara manual, saya tahan si touch sensornya. Jadi saran saya ketika dibuka, biarkan dulu dia nyala dan masuk ke pairing mode atau dia langsung pairing dengan device kalian baru kalian cabut dari case-nya. Dan juga ya problem kecil sih ini, tapi di beberapa TW saya juga nemu. Jadi misalkan dia kepasang di dalam case-nya si earbuds-nya ini dan kalian play musik ketika dia sudah connect dengan HP kalian, dia bisa langsung play musiknya. Jadi harus ditutup dulu baru dia akan mati atau disconnect dan auto off. Untuk single sudah bisa, mau kanan aja ataupun kiri aja. Kalau dari stereo ke mono sih udah nggak ada gangguan. Tapi dari mono kalian mau ke stereo, misalkan pakai yang kiri terus kalian cabut yang kanan dari case. Di yang kanan itu akan ada bunyi turn on dan yang kiri ada berhenti sebentar untuk musiknya terus dia tut gitu, baru dia bisa mengikuti musiknya. Oke, sekarang kita ke latensinya. Salah satu yang penting untuk sebuah TWS gaming. Memang sih diklaimnya kalau udah nyala untuk si gaming mode-nya ini bahkan bisa sampai 40 milisecond. Nah, saya cerita aja dulu. Untuk buka-buka YouTube, nonton IG atau TikTok gitu sebenarnya tanpa diaktifkan pun masih bisa walaupun memang kerasa delay-nya. Dan memang lebih nyaman juga sih ketika diaktifkan. Nah, kalau untuk main game sendiri kita lihat dulu deh untuk tesnya. Game mode off. Game mode on. Game mode off. Game mode on. Game mode off. Game mode on. Seperti yang kita lihat tadi untuk latency testnya, bisa saya bilang sih udah cukup aja ya sebenarnya, bahkan di game seperti PUBG sekalipun. Asalkan memang diaktifkan untuk gaming mode-nya, kalau nggak langsung kerasa banget delay-nya. Nah, kalau untuk baterainya sendiri diklaimnya 5 jam playtime dengan 50 mAh baterai di per earbuds-nya. Waktu saya tes itu karena volumenya udah cukup gede, di 50-60% udah cukup buat saya. Saya pakai kodek AAC-nya terus dengan gaming mode-nya yang lebih sering aktif. Dan itu saya dapat lebih 5 jam setengah. Dan kalau buat ngecas earbuds-nya itu kira-kira butuh waktu 1 jam. Di case-nya sendiri ada 500 mAh dan minimal sih bisa ngecas earbuds-nya sampai 4 kali. Oh ya, kalau untuk ngecas si case-nya sendiri itu butuh 2 jam 20 menit kalau dari hasil tes saya. Tapi kalau untuk urusan baterai ya balik lagi ke penggunaan kita sendiri ya. Kalau memang kita volumenya gede terus ya otomatis bakal lebih cepat habis baterainya. Dan biasanya kalau kita menggunakan mic-nya terus-menerus juga itu akan lebih mempercepat habis baterainya. Nah, kalau mikrofonnya sendiri, saya sih nggak dapat juga ya dia ada fitur apa atau apa. Tapi yang jelas dengan penempatan mikrofonnya yang di bawah seharusnya sih cukup oke. Tapi kita langsung tes aja. Cek 1 2 3 1 2 3. Ini adalah hasil suara dari mikrofon Viata Airboom Nitro Q. Tapi ini masih dalam keadaan hening. Sekarang kita coba kalau dalam keadaan ramai. Cek 1 2 3 1 2 3. Ini adalah hasil suara mikrofon dari Viata Airboom Nitro Q dalam keadaan ramai. Jadi kita pakai speaker, kita taruh sebelah kiri nih. Itu jalanan bising dan ramai. Nah, ini mikrofonnya aktif itu hanya 1 dan kebetulan yang kanan nih. Jadi saya nggak tahu apakah pengaruh juga karena speaker di kiri dia mic aktif yang kanan akan lebih baik untuk menahan atau tidak. Tapi seperti ini hasil suaranya. Cek 1 2 3 1 2 3.
Oke, tadi kita udah dengar untuk hasil tes mikrofonnya. Kedengaran sih kalau suaranya ini dia mendem, jadi nggak terlalu natural gitu. Dan agak robotik sedikit. Dan saya juga udah coba ini sambil nelpon. Waktu itu saya tanya lawan bicara saya, kayak gimana nih hasil suaranya? Dia bilang masih kedengaran jelas kok, jadi masih kedengaran saya ngomong apa. Cuman memang ya, dia bilang ada gaung. Dan juga tadi kedengaran kok ada gaung gitu atau eko. Begitu juga ketika ada suara latar, misalkan jalanan yang bis yang tadi. Itu kayak suara latarnya itu sebenarnya udah cukup baik untuk dihadang atau dihalangi oleh si earbudsnya ini. Cuman sayangnya suara kita masih tetap ya di kualitasnya yang sama, agak mendem. Sekarang untuk kualitas suaranya kayak gimana nih? Saya nggak dapat sih dia menggunakan tipe apa dan ukurannya berapa untuk drivernya. Cuman diklaimnya sih dia tuh sangat jernih dan juga untuk bassnya deep dan juga punchy. Panci Pak, panci. Bukan panci ini, itu panci gitu loh, panci. Oh gini, panci. Ya, ya boleh lah, iya, panci. sakit, Pak. Sakit ya? Oh ya. Lanjut, untuk bassnya sendiri sih emang saya bilang dia udah panci. Walaupun mungkin kayak Alita dia jadinya agak sakit kerasanya pancinya gitu. Karena memang untuk si bassnya ini kerasa basah. Tapi tetap kok dia tidak terasa pecah atau kayak harsh gitu untuk si bagian bassnya, enggak kok. Dan itu yang saya nggak suka dari si Viata Airboom Nitro X-nya. Kalau untuk yang Q ini dia bassnya masih lebih friendly. Ya memang ya langsung kerasa kalau ini tuh untuk bass head. Jadi untuk sub-bassnya juga tuh kerasa rumblingnya. Cuman balik lagi kalau buat saya, menurut saya sih udah agak berlebihan. Jadi ada lagu yang saya suka tuh kayak Apache yang Daydream. Itu tuh mestinya rumblingnya itu keluar terus dia turun lagi. Kok ini tuh keluarnya tuh kayak lama gitu. Dan itu jadi kayak ada buntutnya. Bikin kalau buat saya sih kurang nyaman. Dan juga untuk detail di bagian low-nya itu kerasa agak tertutupi gitu ya. Mungkin karena si power si bass-nya ini ya agak kegedean kalau menurut saya. Dan juga bahkan di mid dan treble-nya. Intinya sih bisa dibilang overlapping. Nah misalkan kayak gini nih, saya lagi dengerin lagu akustik gitu atau ya lagu pop. Itu kan untuk bassnya memang dia tidak terlalu naik ya, jadi masih cukup nyaman di telinga saya. Jadi untuk clear atau jernihnya bisa dibilang itu masih cukup oke. Dan juga untuk detailnya itu masih bisa kedengeran walaupun tidak di level yang sampai clarity juga ya. Suara vokal laki-laki atau perempuan, suara instrumen itu masih bisa terdengar clear dan detailnya. Asalkan untuk bassnya tidak masuk. Untuk treble-nya udah kerasa sparkling, untuk clear-nya udah oke, detailnya juga udah cukup baik. Dengan sound imaging yang cukup baik juga, jadi bisa dibilang asal suara atau jauh dekatnya itu terdengar enak. Walaupun jarak untuk depan belakangnya sih bisa kerasa ya pas-pasan. Dan satu-satunya yang saya nggak suka kalau dari high-nya atau treble-nya itu volume 60% ke atas kerasa agak harsh, ya agak pedes dikit gitu. Dan separasinya juga untuk low mid dan high-nya ya kerasa sih karena bagian bassnya ini atau low-nya ini cukup dominan. Akhirnya buat saya jadi sedikit acak-acakan. Jadi waktu itu saya lagi dengerin salah satu lagu favorit saya yaitu Porter Robinson yang judulnya Shelter featuring Madeon kalau nggak salah. Nah itu tuh ada di momen lagu itu ketika bass lagi naik banget habis dia drop gitu. Tiba-tiba bagian mid dan treble ini mau naik dan itu kayak kaget gitu. Jadi si bassnya tiba-tiba turun terus si mid dan treble-nya langsung naik. Dan saya sampai yang ini lagu emang kayak gini ya. Dan juga untuk sound stage-nya sebenarnya sih udah kerasa cukup enak ya. Dia tidak seperti TWS budget, udah kerasa cukup lega. Cuman ketika bassnya lagi ada gitu, lagi keluar, itu buat saya jadi kerasa agak sempit. Jadi misalkan dalam satu ruangan ada satu hal yang besar, akhirnya hal-hal yang lain tuh kehadirannya kayak nggak kerasa aja gitu. Tapi intinya kalau untuk kualitas suara balik lagi ke telinga masing-masing ya. Nah kalau buat saya sih memang dengan yang karakter suka balance ini udah jelas saya nggak bisa dapet gitu. Udah nggak nyaman aja dengan bassnya. Nah untuk yang bass set di sini kan tuh Bro Alit dia udah cobain juga dan dia bilang sih dia masih bisa terima untuk bassnya. Cuman tetap di harganya sendiri masih ada pilihan lain yang lebih oke. Langsung aja deh kita dengerin sound sampelnya.
Kesimpulannya sih bisa dibilang untuk Viata Airboom Nitro Q ini masih bisa kita rekomendasikan terutama untuk kalian yang udah suka dengan karakter suaranya Viata atau bisa dibilang bassnya. Nah kalau kita sendiri sih, misalkan saya pribadi dari Nitro X ke sini itu udah kerasa ada banget untuk improve-nya gitu. Dalam arti ini udah lebih baik, udah nggak pecah untuk bassnya, game mode-nya juga udah lebih bagus, dan clear-nya sebenarnya udah lebih baik. Intinya buat kalian yang emang udah suka dengan karakternya Viata, silahkan, saya masih bisa rekomen. Tapi kalau buat saya pribadi sih, misalkan nyari bass yang basah tapi masih lebih enak untuk clear dan detailnya, saya lebih milih untuk DBE TWS 10. Dan kalau pengen bass yang lebih kering nih, bisa nambah duit dikit, saya mending ambil Tozo T10. Atau mau yang langsung lebih balance, dan ada juga untuk gaming mode-nya, saya bisa ke Feel T1 Lite. Tapi balik lagi ya, sesuaikan dengan kebutuhan kalian. Nah, salah satu pertimbangan kita, karena untuk harga yang dipotongnya menurut kita sih masih worth it ya, asalkan masih di bawah 400.000. Kalau yang 1 juta ya jelas lah ya enggak, masih banyak banget pilihan lain. Oke teman-teman, cukup sekian video kali ini. Buat kalian yang suka dengan review TWS seperti ini, bisa subscribe ke Bongkar Bro. Dan kalau misalnya ada pertanyaan, silahkan komen, mudah-mudahan masih bisa kita balas. Mohon maaf kalau saya ada salah-salah kata atau ada kekurangan. Terima kasih banyak sudah menonton. Bye!